Halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Kita masih di kuliah pengantar persamaan diferensial. Kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan diferensial, atau sering juga disebut sebagai persamaan diferensial simultan. Ya, kita lihat sini yang akan saya bicarakan. Yang pertama adalah ini lingkup pembahasan apa yang akan kita bahas di kuliah ini, terkhusus tentang sistem persamaan diferensial biasa. Nah, nantinya kita akan menghadapi dengan pembatasan lingkup pembahasan, maka kita hanya akan membahas sistem yang dua dimensi, sehingga nanti kita akan menghadapi suatu persamaan kuadrat, dan kita akan mempunyai 3 kasus, yaitu kasus akaril berbeda, akaril kembar, dan akaril kompleks. Ya, nah, baik. Jadi saya mulai dengan lingkup pembahasan. Jadi secara umum sebetulnya sistem persamaan diferensial biasa orde 1 n dimensi itu dapat dinyatakan sebagai berikut ya, sebagai sistem seperti ini. Jadi di sini ada n persamaan ya. Jadi ada n persamaan yang memuat variabel bebas t di sini dan variabel terikat sebanyak n buah, yaitu x1 sampai dengan xn. Sehingga kita mempunyai fungsi f ini juga dari f1 sampai fn. Jadi kita memiliki n persamaan. Jadi banyaknya persamaan ini kita sebut sebagai dimensi dari persamaan. Itu ya. Nah, sistem ini dapat kita nyatakan dalam bentuk vektor ya sebagai berikut ya. Jadi secara sederhana kita bisa nyatakan sebagai dx vektor dt sama dengan f vektor. Ya, dengan f vektor ini merupakan fungsi dari x vektor dan t. Ya, jadi ini di sini yang disebut dimensi ya, karena ini merupakan dimensi dari variabel terikat. Gitu. Nah, sekarang kalau n-nya sama dengan 2 itu menjadi sederhana ya. Kita tidak perlu menggunakan x1, x2 begitu. Saya gunakan saja huruf x dan y. Ya, kemudian f-nya juga tidak saya gunakan f1 dan f2 melainkan cukup f dan g. Ya, di sini kita punya suatu fungsi f dan g yang masing-masing bergantung pada x, y, dan t. Nah, kalau dalam persamaan ini secara eksplisit t-nya tidak muncul ya dalam f maupun g ya, sebetulnya kan x ini bergantung pada t, y bergantung kepada t ya. Jadi secara implisit sebetulnya di sini mengandung t, di sini mengandung t. Nah, sekarang kalau t ini tidak muncul secara eksplisit ya, maka kita punya suatu sistem PDB linear dengan koefisien dengan yang homogen ya, karena t-nya tidak muncul secara eksplisit. Nah, dalam hal ini dalam perkuliahan ini yang dibahas adalah lebih khusus lagi adalah sistem PDB yang linear ya, yang linear. Jadi dengan koefisien di sini konstan ya. Di sini linear ya, linear itu artinya apa? Tidak ada perkalian antar x ya, antar x1, x2, x2, x3 dan seterusnya. Ya, jadi di sini semuanya berpangkat 1 untuk variabel terikatnya. Dan lebih jauh lagi di sini lebih khusus lagi ya, koefisiennya ini bukan merupakan fungsi dari t, melainkan konstan saja. Ya, jadi ini dipermudah. Nah, ini masih yang dimensi n ya, masih yang dimensi n. Jadi kalau dimensi n saya akan punya n persamaan masing-masing merupakan persamaan linear dalam x1 sampai dengan xn. Ya, lebih khusus lagi di sini koefisiennya adalah konstan. Jadi lingkup pembahasan kita lebih khusus lagi yang kita bahas ya, yang linear, tapi cukup kita bahas yang 2 dimensi. Nah, mengapa cukup kita bahas yang 2 dimensi? Ya, karena ini sudah mewakili n dimensi sebetulnya. Itu karena nanti semua akar yang mungkin itu sudah bisa muncul kalau kita membahas yang dua dimensi. Nanti untuk yang n dimensi itu sama saja prinsipnya. Ya, jadi yang kita bahas sederhana sekali sekarang menjadi hanya begini saja, karena hanya 2 dimensi maka saya hanya menggunakan x dan y, tidak lagi menggunakan x1, x2 gitu. Kemudian ini juga tidak menggunakan A11, A12, A21, A22, tidak begitu, melainkan saya gunakan saja huruf yang ada ya, A, B, C. Nah, ini saya gunakan delta supaya tidak overlap ya, tidak beririsan dengan D yang ini.
Ya, jadi saya gunakan delta. Ya, nah bentuk ini dapat kita nyatakan sebagai perkalian ini ya, matriks ya. Ini perkalian matriks AX, jadi A, B, C, delta itu A-nya ya, dikalikan dengan XY gitu. Dan di sini sama dengan yang tadi kita sebut sebagai DX, DT, kali ini X-nya hanya mengandung, X vektornya hanya mengandung 2 unsur ya, X dan Y. Kemudian A-nya ini suatu matriks berukuran 2 kali 2 yang merupakan matriks koefisien. Ya, jadi unsurnya adalah koefisien-koefisien ini A, B, C, dan delta. Ya, jadi tugas kita adalah menyelesaikan persamaan ini. Artinya kita harus menentukan X dan Y sebagai fungsi dari T. Ya, jadi seperti itu lingkup pembahasannya. Yang akan kita bahas hanya persamaan yang 2 dimensi ini. Nah, sekarang kita masuk ke teknik penyelesaiannya. Ya, jadi cara menyelesaikan sistem persamaan 2 dimensi tadi yang linear ya, koefisien konstan ya, dan tidak ada T-nya secara eksplisit ya, itu caranya seperti ini. Ini sangat mirip dengan penyelesaian PDB orde 2 ya, linear koefisien konstan homogen ya, yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi pemisalannya mirip dengan fungsi eksponen, tapi karena X ini merupakan vektor, maka eksponen ini saya kalikan dengan suatu vektor kesi. Itu. Ya, jadi sekarang tugas kita adalah menentukan kesi dan lambda. Kalau kesi dan lambda ini bisa kita peroleh, maka X ini merupakan solusi. Gitu. Nah, supaya ini menjadi solusi, ya maka ini harus memenuhi persamaan kita kan, persamaan yang tadi, yang dx dt sama dengan AX, persamaan yang sudah dinyatakan dalam bentuk matriks. Ya, jadi ini akan X ini akan menjadi solusi sistem PD kita kalau X ini memenuhi sistem PD. Berarti ini harus disubstitusikan ke persamaan ini. Ya, jadi X ini harus disubstitusikan persamaan ini, berarti saya harus menentukan dx dt. Nah, ini tidak sulit ya. Jadi kalau X-nya seperti ini, maka dx dt-nya tinggal ini kan, lambda kesi E pangkat lambda T. Kemudian sama dengan A, terus X-nya kita isi dengan X yang ini. Sehingga kita punya persamaan ini. Ya, jadi triknya mirip seperti yang di PDB orde 2. Ya, PDB orde 2 linear koefisien konstan homogen. Itu sama persis. Ya, jadi ini kemudian kita bagi dengan E pangkat lambda T, maka kita akan punya persamaan ini. Lambda kesi sama dengan A kesi. Nah, mungkin kalian ingat bahwa ini pernah kalian temui di kuliah aljabar linear mungkin, ya. Jadi kalau ini saya pindah, lambda kesinya saya pindah ke kanan, ya maka kita akan punya A kesi minus lambda kesi. Ya, nah karena kita ingin mengeluarkan kesi ya, jadi akan dikumpulkan begitu ya, kesinya dikeluarkan, maka kita tidak bisa hanya begini saja, A dikurangi lambda saja ya, melainkan harus dikalikan dengan I. Ya, karena kalau A dikurangi lambda saja, maka operasinya tidak bisa dikerjakan ya. Karena A ini matriks, sedangkan lambda ini adalah skalar. Ya, jadi akalnya lambda ini harus kita kalikan dengan matriks identitas supaya menjadi matriks gitu. Nah, kalau kalian ingat ini bentuk yang sangat kita kenal sebagai masalah nilai eigen. Ya, jadi kalau kita dapat menentukan lambda dan kesi ya, bisa menyelesaikan masalah nilai eigen ini, maka sekali lagi X-nya ini akan kita peroleh. Ya, nah sekarang bagaimana cara menentukan lambda dan kesi ini? Nah, sebetulnya di sini kita mempunyai apa? Sistem yang homogen ya, SPL ya, sistem persamaan linear yang homogen. Ya, sistem persamaan linear yang homogen. Nah, kita tidak menginginkan kesi yang 0 ya, sebab kalau kesinya di sini 0, maka kita akan mempunyai solusi yang tidak menarik ya, X sama dengan 0 jadinya. Ya, X sama dengan 0 pasti memenuhi sistem ini. Ya, tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah solusi yang tidak 0. Jadi kita menginginkan kesi ini tidak
tidak nol. Nah, kita tahu yang namanya sistem persamaan linier, kalau kalian ingat di kuliah aljabar linier ya. Kalau homogen, ya ini kan homogen ya. Kalau homogen ini kemungkinannya untuk banyaknya solusi hanya ada dua kemungkinan ya. Jadi kemungkinannya solusinya tunggal atau banyak sekali solusi tak berhingga. Jadi ada solusi yang tunggal itu adalah solusi nol atau solusi trivial atau solusi tak nol. Kalau kita mempunyai solusi tak nol, maka pasti solusinya akan banyak sekali. Ya, karena sebetulnya kalau kalian punya SPL, sistem persamaan linier, ya, kalau tidak homogen kan kemungkinannya ada tiga ya. Solusinya tunggal, solusinya banyak sekali tak berhingga, atau tidak ada solusi. Nah, karena saya punya sistem di sini adalah sistem yang homogen, pasti dijamin ada solusinya. Jadi kemungkinannya tinggal dua. Ya, ada solusi yaitu tunggal atau banyak. Itu. Jadi kemungkinan yang ketiga yang tidak ada solusi itu tidak terjadi. Nah, sekarang yang kita inginkan kan solusinya tadi tidak nol ya. Jadi ke sini tidak boleh nol. Jadi supaya ini tidak nol ya, maka bagaimana caranya? Ya, jadi kalau misalnya kalau misalkan determinan dari matriks ini ya, matriks amin lambda i ini tidak nol ya, maka ini bisa dibalik ya atau invertible atau memiliki inverse ya. Ya, jadi memiliki inverse, maka akibatnya kalau ini tidak nol ada inverse-nya, maka kita boleh kalikan persamaan yang ini ya di ruas kiri dengan inverse-nya, di sini juga dikalikan dengan inverse-nya gitu. Jadi kedua ruas dikalikan dengan inverse dari A min lambda I. Tuh. Akibatnya bagaimana? Akibatnya kita peroleh di sini menjadi matriks identitas ya, identitas kali kesi itu kesi, kemudian ini suatu matriks yang merupakan inverse ya dari matriks ini ya, dari matriks A min lambda I dikalikan 0 pasti hasilnya 0. Nah, artinya apa? Kalau determinannya ini tidak 0, maka kita peroleh kesi yang 0 dan ini bukan solusi yang kita harapkan. Gitu. Jadi agar diperoleh kesi yang tidak 0 ya atau x yang tidak 0 ya, maka haruslah ini tidak terjadi. Haruslah determinan A min lambda I ini bukan tidak 0, berarti harus 0 gitu ya. Jadi ini harus sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kita lihat determinan dari A min lambda I ya. A min lambda I kan seperti ini ya. A min lambda I seperti ini, kemudian kita tentukan determinannya. Ya, determinannya berarti ini ya, A min lambda dikalikan delta min lambda dikurangi BC. Ya, nah ini saya balik saja supaya ini mudah gitu. Ya, kita kalikan biasa, kita peroleh suatu persamaan kuadrat ya. Suatu persamaan kuadrat, ini lambda kuadrat, ini tadi minus A ditambah minus D ya, jadi minus A plus, maaf delta ya, minus A plus delta lambda, kemudian bagian yang ini adalah A delta dikurangi BC. Ya, nah kalau kita perhatikan ini A ditambah delta tadi adalah jumlah dari komponen diagonal dari A. Jadi kan A, B, C, delta gitu ya. Jadi kalau komponen diagonalnya ini saya jumlahkan, maka kita punya A ditambah delta, dan ini ada namanya yaitu trace ya. Trace dari A. Kemudian bagian ini ya, bagian yang konstanta ini adalah AD min BC, A delta min BC itu kan determinan A. Ya, jadi kita memiliki suatu persamaan kuadrat yang bergantung kepada trace dan determinan A. Nah, akibatnya kita mempunyai 3 kasus ya, karena kita memiliki persamaan kuadrat. Ya, nah persamaan ini sering juga disebut sebagai persamaan karakteristik ya. Jadi persamaan karakteristik dalam pencarian nilai eigen. Ya, jadi kita punya 3 kasus. Kita bahas satu persatu ya. Jadi kalau diskriminan dari persamaan kuadrat ini positif ya, maka kita akan mempunyai akar real yang berbeda, yaitu lambda 1 dan lambda 2. Dengan lambda 1 tidak sama dengan lambda 2 ya, berbeda tadi ya. Nah, kemudian kalau kita sudah peroleh lambda 1 dan lambda 2 ya, maka kita tinggal menentukan kesi ya. Kesinya diperoleh dari mana? Dari sini ya, dari sini. Nah, dari sini ya. Jadi kalau lambdanya sudah diperoleh kan mudah ya mencari kesinya.
Nah, kita punya 2 lambda, maka akan ada 2 buah kesi atau vektor eigen yang bersesuaian. Itu ya, saya harap kalian tidak memiliki masalah ya dalam menentukan nilai eigen dan vektor eigen. Ya, jadi kesi 1 dan kesi 2 merupakan vektor eigen matriks A yang bersesuaian. Jadi lambda 1 mempunyai vektor eigen kesi 1, ya, lambda 2 memiliki vektor eigen kesi 2. Nah, nanti solusi umumnya bagaimana ya, karena homogen dan linear, ingat lagi prinsip superposisi. Ya, prinsip superposisi adalah kalau saya punya satu solusi ini ya, kesi 1 E pangkat lambda 1T dan kesi 2 E pangkat lambda 2T, kita punya 2 buah solusi, maka kombinasi linearnya juga merupakan solusi. Gitu. Jadi kasus akaril berbeda, mirip seperti yang di PD orde 2 ya, PD orde 2 itu juga kasus yang paling mudah. Ya, tinggal dimasukkan saja ke solusi coba tadi ke ansat ini. Ya, ke ansat ini. Ya, jadi kita peroleh 2 buah, langsung kita peroleh 2 buah solusi. Sehingga solusi basis ya, solusi basis sehingga nanti solusi umumnya langsung seperti ini saja. Ya. Nah, sekarang kalau kasus akar kembar, kalau kita memiliki akaril kembar pada persamaan karakteristik tadi ya, maka kita hanya punya satu buah lambda. Saya sebut lambda di sini ya. Nah, kalau memang lambda ini bisa menghasilkan 2 buah vektor eigen kesi 1 dan kesi 2 yang berbeda ya, maka solusi umumnya akan mirip seperti yang akaril berbeda tadi. Hanya saja di sini lambdanya sama, tapi kesi 1 dan kesi 2-nya berbeda. Ya, tapi kalau hanya ada satu vektor eigen, jadi kalau lambdanya 1 ini multiplisitas aljabarnya ada 2, tapi multiplisitas geometrinya ini 1 gitu ya, karena satu lambda ini menghasilkan 2 buah vektor eigen. Gitu. Nah, kalau sekarang di sini kasus yang vektor eigennya hanya ada 1, berarti multiplisitas aljabar dan multiplisitas geometrinya itu sama. Ya, sama-sama 1 begitu. Ya, sehingga kita hanya memperoleh satu solusi basis ya. Kesi E pangkat lambda T ini kita sebut sebagai X1. Ya, nah padahal kita masih memerlukan solusi basis yang kedua karena sistem kita adalah sistem 2 dimensi. Ya, jadi di sini diambil kesi yang tidak boleh sama dengan vektor. Nah, sekarang bagaimana caranya memperoleh solusi yang kedua? Ya, jadi ini meniru kasus akar kembar pada PDB orde 2 koefisien konstan homogen yang linear ya. Maka untuk solusi basis yang kedua dicoba misalkan X1 tadi dikalikan dengan T. Nah, sama seperti yang tadi kita akan memaksa solusi ini menjadi solusi dari sistem dx dt sama dengan ax dengan cara memasukkan ke sini, mensubstitusikan x2 ini ke persamaan yang akan kita cari solusinya. Ya, jadi ini kalau x2-nya seperti ini, sekarang turunannya menjadi lebih panjang ya, karena ini merupakan perkalian 2 fungsi. Ya, jadi dalam hal ini di sini kita peroleh ketika t-nya yang diturunkan, ya, kemudian yang ini kita peroleh dari sini ketika ini E pangkat lambda T-nya yang diturunkan. Ya, kemudian ini kita masukkan X2-nya yaitu T kesi E pangkat lambda T. Ya, selanjutnya kita bagi dengan E pangkat lambda T, kita peroleh persamaan seperti ini. Kemudian kita kumpulkan yang ada T-nya ya, ini kita pindah ke mana? Ke ruas kanan gitu ya. Ya, jadi AT kesi ya dikurangi lambda T kesi ya dikurangi kesi itu sama dengan 0. Kemudian yang mengandung T ya itu dikumpulkan yaitu ini ya A kesi ya, dikurangi lambda kesi. Ya, nah sekarang karena di ruas kanan ini 0 ya, maka yang bagian ini 0 dan bagian ini juga harus 0. Ya, kita samakan yang koefisiennya itu T ya. Koefisien untuk T itu adalah ini A kesi min lambda kesi. Hasilnya harus vektor 0. Jadi artinya A kesi sama dengan lambda kesi. Kemudian kesi harus sama dengan 0 juga. Nah, kalau yang ini jelas ya, A kesi sama dengan lambda kesi memang dipenuhi karena lambda dan kesi merupakan nilai eigen dan vektor eigen. Ya, tapi di sini
hasil ini mengakibatkan, persamaan ini mengakibatkan ke-si sama dengan 0. Dan ini kan kontradiksi ya dengan perjanjian kita tadi bahwa ke-si ini tidak boleh 0 kan ya. Bukan vektor 0 kan ya, ini ya, ke-si bukan vektor 0. Gitu. Jadi pemisalan kita dengan solusi coba atau ansat X2 yang seperti ini itu tidak menghasilkan solusi karena menghasilkan kontradiksi di sini. Ya, sehingga kita perlu mencoba dengan pemisalan yang lain. Ya, kita perlu mencoba dengan pemisalan yang lain. Jadi misalkan dicoba X2-nya tadi bukan hanya T ke-si kali E pangkat lambda T ya, melainkan ini ditambah dengan suatu vektor ya, vektor konstan gitu ya, vektor konstan eta. Jadi pengalinya bukan hanya T ke-si, melainkan T ke-si ditambah eta. Jadi seperti bentuk linier gitu ya. Nah, etanya ini masih kita akan cari coba. Ya, jadi sama seperti tadi, prinsipnya ini harus saya substitusikan ke persamaan, ke sistemnya ya, sistem persamaan. Ya, ini diturunkan. Sekarang lebih panjang ya, karena di sini perkalian dua fungsi yang ada di sini. Ada T ke-si plus eta. Tuh, kalau yang ini yang diturunkan, kita punya yang ini ya, ke-si E pangkat ini, kemudian kalau E pangkat lambda T yang diturunkan, kita punya yang ini. Itu, kemudian ini ruas kanannya biasa saja, X2-nya dimasukkan, kemudian seperti tadi kita kumpulkan ya, kita kumpulkan yang, maaf, sebelumnya kita bagi dulu ya dengan E pangkat lambda T, kemudian kita kumpulkan yang mengandung T dan yang tidak mengandung T. Ya, kemudian kita samakan dengan ruas kanan yaitu 0. Vektor 0 ya. Nah, kita samakan di sini saya punya apa, ini harus 0, ini juga harus 0 ya. Jadi kita peroleh A ke-si sama dengan ini kan, A ke-si min lambda ke-si sama dengan 0, berarti A ke-si sama dengan lambda ke-si. Ya, kemudian yang ini kita punya A eta dikurangi lambda eta menjadi sama dengan ke-si ya, karena ini sama dengan 0. Itu. Nah, jelas yang ini pasti terpenuhi ya, karena ke-si dan lambda adalah vektor eigen dan nilai eigen ya. Itu dari matriks A. Nah, sekarang berarti tinggal ini saja kan. Jadi kita harus menentukan eta sedemikian rupa sehingga eta ini memenuhi persamaan ini. Nah, ini kan tidak sulit. Ini mirip seperti menentukan nilai eigen, tapi yang di ruas kanannya ini bukan 0 ya, melainkan ke-si. Nah, ke-si-nya kan kita sudah tahu. Lambdanya kita sudah tahu, hanya diberikan. Berarti etanya dapat ditentukan. Gitu. Nah, kalau etanya dapat ditentukan, maka kita peroleh X2-nya ini. Karena ke-si dan lambda sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, berarti sudah kita peroleh solusi yang kedua. Ya. Jadi untuk kasus akar real kembar, kita peroleh solusi umumnya ini ya, X1. X1 adalah maaf, C1 kali X1 ya, X1-nya tadi adalah ke-si E pangkat lambda T, dan ini adalah X2-nya tadi, yang kita peroleh dari pemisalan ini. Ya, jadi asalkan kita bisa memperoleh eta, ya, maka inilah solusi umum untuk kasus akar kembar. Ya, jadi kita cari dulu apa? Kita cari dulu lambda dan ke-si, kemudian setelah diperoleh lambda dan ke-si, kita masukkan ke persamaan ini, nanti bisa diperoleh eta. Gitu. Baik, nah jadi untuk kasus akar kembar seperti itu. Nah, kemudian kasus yang ketiga adalah ketika tadi diskriminan dari persamaan karakteristik itu bernilai negatif ya. Kita peroleh akar kompleks ya. Jadi akar karakteristiknya bernilai kompleks ya. Kita misalkan dia sebagai alfa plus I beta dan alfa minus I beta. Jadi ini konjugatnya ya. Nah, kalau kita ambil yang salah satu ya, yang salah satu saja. Misalkan yang alfa plus I beta. Ya, kita ambil lambda 1 alfa plus I beta, kemudian kita cari vektor eigennya, ya, maka kita akan peroleh solusi basis seperti ini kan ya. Ya, kita peroleh X sama dengan ke-si E pangkat lambda 1T gitu. X1 boleh Anda sebut ya. Gitu, ini saya sebut sebagai X ya, kemudian ke-si-nya saya masukkan ke sini. Ya kan? U ditambah I V vektor ya, tentu saja. Kemudian E pangkat ini, lambda satunya saya isi dengan alfa plus I beta. Ya, kemudian ini E pangkat alfa plus I beta T ini saya pecah gitu ya. Jadi E pangkat alfa T dikalikan E pangkat I beta T.
Ya. Nah, yang E pangkat I beta T ini bisa kita nyatakan dalam bentuk cos beta T plus I sin beta T. Kemudian kita kalikan biasa, ya, kita kalikan biasa, ya. Jadi kita kalikan ini U kali cos beta T, ya. Nanti E pangkat alfa T-nya saya letakkan di sini, di paling ujung, ya. Ini saya letakkan di paling ujung, kemudian kita kalikan ini U cos beta T, ya. Kemudian ini IV, ya, IV kali I sin beta T. Jadi I kali I itu kan min 1, ya. Jadi V sin beta T. Jadi ini kali ini, kemudian ini ya, V cos beta T itu kali I, kemudian U sin beta T kali I. Jadi yang ada I-nya saya kumpulkan. Ya, sehingga terlihat bahwa ini adalah bagian real, kemudian ini bagian imajiner. Nah, kita peroleh solusi, ya, solusi basis yang bernilai kompleks. Nah, bagaimana caranya supaya kita memperoleh solusi yang real? Itu sama seperti yang kita lakukan pada PDB orde 2 koefisien konstan homogen. Kita punya teorema yang sangat mirip, ya. Kalau kalian ingat, ini kita punya teorema yang sangat mirip. Jadi kalau kalian punya suatu solusi basis yang berbentuk kompleks seperti ini, ya, Z sama dengan Z1 plus I Z2, ya, Z1 itu bagian real, Z2 ini bagian imajinernya, ya, maka Z1 dan Z2 ini juga merupakan solusi sistem persamaan linear homogen kita. Ya, pasti ini bernilai real, ya, karena Z1 di sini real, Z2 real. Ini yang menyebabkan ini kompleks kan karena ada I-nya. Tapi Z1 dan Z2 ini adalah fungsi real. Buktinya mudah saja, sama seperti yang pernah kita lakukan pada PDB orde 2, ya. Jadi karena Z ini adalah solusi PDB kita, ya, maka pasti memenuhi persamaan dZ/dt sama dengan AZ. Ya, kemudian kalau Z-nya saya isi dengan Z1 dan Z2, di sini kita akan punya persamaan seperti ini. Kemudian karena turunan itu bersifat linear, maka ini bisa diturunkan masing-masing. Terus I-nya juga bisa keluar. Sehingga ruas kirinya menjadi begini, ruas kanannya menjadi seperti ini. Ya, perkalian matriks juga sifatnya kan linear. Ya. Nah, sekarang kita punya dua buah vektor, ya, vektor kompleks gitu, ya. Ya, vektor yang berupa bilangan kompleks. Nah, berdasarkan sifat kesamaan dua buah bilangan kompleks, ya, dua buah bilangan kompleks akan sama kalau bagian realnya sama dan bagian imajinernya sama. Berarti kita punya apa ini, ya? dz1 dt harus sama dengan az1, dz2 dt harus sama dengan az2. Gitu. Ya, nah sudah, berarti kan terbukti, ya, bahwa Z1 dan Z2 ini adalah solusi sistem kita. Tuh, nah sekarang kita tinggal menerapkan teorema ini pada solusi kompleks yang telah kita peroleh. Jadi dalam hal ini tadi kita sudah punya seperti ini kan, ya. Tadi ini bagian realnya, ini bagian imajinernya. Ya, nah akibatnya bagian real dan bagian imajiner ini menjadi solusi. Artinya sekaligus kita memiliki dua buah solusi real, ya, yaitu kita sebut sebagai X1 di sini, ya. Nah, kenapa tadi saya tidak menyebut ini tadi sebagai X1? Karena kita akan punya X1 di sini. Gitu. Ya. Jadi hanya dengan menggunakan satu buah lambda, ya, lambda yang sama dengan alfa plus I beta, kita langsung memiliki dua buah solusi real. Ya, solusi basis ini, ya, solusi basis bernilai real. Ya, sehingga nanti solusi umumnya adalah kombinasi linear dari X1 dan X2. Ya, C1 kali ini semua ditambah C2 kali ini semua. Ya, jadi sudah saya bahas untuk semua kasus bagaimana kita menentukan solusinya. Ya, nah ini kalau menurut saya tidak perlu dihafalkan, ya, tidak perlu dihafalkan, diikuti saja langkahnya. Ya, jadi kalau kalian menghadapi kasus yang akar kompleks itu kalian cukup menentukan salah satu vektor eigen saja. Ya, jadi tidak perlu dua-duanya. Kalau Anda ingin mencoba yang alfa min I beta itu boleh juga, nanti hasilnya akan menjadi konjugatnya. Gitu. X ini akan menjadi hasilnya adalah konjugatnya. Ya, ini pasti nanti jadi U minus IV gitu.
Ya, sama saja. Sama saja. Jadi kalau untuk yang akar kompleks, kalian cukup menentukan faktor eigen untuk salah satu nilai eigen saja. Kemudian ini diuraikan begitu, kemudian pisahkan bagian real dan bagian imajinernya. Kemudian masing-masing ini akan menjadi solusi basis. Tinggal dikalikan dengan C1 dan C2. Ya. Kalau untuk akar kembar tadi kita memunculkan eta. Ya, eta ini sering disebut sebagai apa ya, akar seperti faktor eigen yang dibangkitkan gitu ya, faktor eigen yang dibuat gitu dengan menggunakan faktor eigen yang sudah ada. Jadi ini sering disebut kasus generate gitu ya. Jadi karena etanya ini faktor eigen yang dibangkitkan, dimunculkan. Ya, karena kita hanya memiliki satu faktor eigen saja. Jadi ini untuk kasus akar kembar seperti itu kita harus memunculkan eta ya. Untuk kasus akar real berbeda itu paling mudah. Ya, jadi itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Nah, pada video berikutnya ya kita nanti akan membahas soal-soal latihan gitu ya, untuk memastikan bahwa kalian ini seperti ini ya, bahwa kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Jadi untuk kali ini saya cukupkan teorinya. Ini teorinya ya, tiga-tiganya sudah saya bahas. Tinggal nanti kita melakukan ini latihan ya, dengan menggunakan soal latihan yang sudah ada atau kalian ambil di buku referensi. Baik, jadi itu yang dapat saya sampaikan ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.